Upacara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2020 dilaksanakan serentak seluruh daerah dan tak terkecuali di BNN Kota Lubuk Linggau. Puncak upacara HANI dilakukan secara virtual dan mematuhi standar kesehatan COVID-19, mulai dari pemeriksaan suhu badan, cuci tangan, menggunakan masker, serta social distancing. Acara ini dimulai sekitar pukul 9 pagi, tepatnya Jumat 26 Juni 2020 di Aula BNN Kota Lubuk Linggau. Di dalam acara ini dihadiri Wakil Wali Kota Haji Sulaiman Kohar, Kepala BNN Kota Lubuk Linggau, AKBP Himawan Bagus Riyadi, Kejari Kota Lubuk Linggau, terpapar oleh narkoba. Mayor Kuta Huruf, dan kemudian untuk pemberantasan apabila ada pengedar atau penyalahguna yang terlibat tindak pidana, itu dilakukan penindakan. Dan yang ketiga itu adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah upaya untuk mengobati para pecandu yang sudah terpapar narkoba untuk bisa pulih, dan diobati bisa kembali ke masyarakat supaya bisa hidup normal. Seperti saya bilang nanti ketiganya sama, yaitu untuk memutus supply dan demand. Jadi ketiga-tiganya memiliki peran yang sama. Tapi khusus untuk BNN sendiri memang lebih fokus persentase kegiatan kinerja itu lebih ke pencegahan dan rehabilitasi. Karena untuk pemberantasan dari segi anggaran juga kita dari mungkin tidak sampai 1%. Dan anggaran pemberantasan kita juga itu anggarannya BNP yang dititipkan di BNK. Jadi bukan anggaran sendiri, sehingga memang kita untuk pemberantasan penindakan tidak begitu gencar. Memang kita lebih upaya, lebih difokuskan untuk pencegahan dan rehabilitasi. Pak, untuk sejauh ini berapa Pak yang telah kita rehab sampai setengah tahun ini? Sampai setengah tahun ini ada kurang lebih 34. 34 itu terdiri dari rawat jalan dan rawat inap. Itu mereka kesadaran sendiri atau gimana Ya. Pak? Ada yang kesadaran sendiri, ada yang hasil razia, dan ada juga serahan dari Polres yang mereka operasi tidak ditemukan barang bukti, tapi pas tes urin positif. Nah, diserahkan ke kita. Ada PNS nggak Pak? PNS sejauh ini ada, cuman bukan dari sini. Jadi ada keluarga dari Muratara, karena kita rehabilitasi 34 itu bukan dari Linggau saja. Jadi jangan nanti salah ini 34 itu Linggau semua, bukan. Jadi Linggau itu dari Muratara, dari Murah. Jadi ada juga yang PNS, karena ini rehabilitasi ini intinya ke medis dan kode etik itu kan tidak boleh. Berapa banyak Pak PNS-nya? Kalau PNS kalau tidak salah dua ya. Dua kan? Karena bisa dicek lagi. Kalau untuk Polri Pak? Polri tidak ada. Ada. Kalau tahun ini tidak ada. Kalau tahun kemarin memang banyak karena dari Polresnya yang meminta tes urin. anak sekolah banyak? Anak sekolah cukup banyak ya. Berapa, ada dari 34 itu? 34 itu sekitar 15 ya, setengahnya lah. 50% memang banyak pelajar itu dari SMA, SMP. Pak, kalau untuk penindakan 6 bulan terakhir ada nggak Pak? Kalau penindakan ada, kita ada satu LKN ya, ada satu LKN. Itu juga kita di backup oleh provinsi untuk penyidik, karena kita tidak punya penyidik. Jadi tetap walaupun kita tidak ada penyidik, walaupun ada laporan, tetap kita tidak lanjuti. Dan apabila pada saat kita laksanakan penindakan ditemukan barang bukti dan masuk unsur tindak pidana, kita minta backup ke provinsi untuk proses penyidikan. Tapi kalau pas kita laporan, kita kita tindak, barang bukti tidak ada, tapi pas dicek urin positif, tetap kita bawa untuk dilaksanakan rehab. Kalau keterangan dari mereka Pak, kenapa bisa sampai menjadi penyalahguna narkoba itu? Apa alasan mereka? Apakah Jadi karena lingkungan? penyalahguna ini ada dua ini ya, yang rentan penyalahgunaan ini dua, rentan secara ekonomi dan sosial. Jadi rentan secara ekonomi yaitu karena kebutuhan ya, karena kebutuhan hidup, ada yang menawarkan, jadi tanpa memikir panjang dia terlibat sebagai kurir atau sebagai apa. Kalau untuk pelajar juga? Kemudian rentan sosial ini tadi lingkungan ya, pergaulan. Ada yang satu keluarga itu, ada salah satu residen kami, memang satu keluarga bapaknya make, ibunya make, keluarga akhirnya dia juga ikut make, gitu ya. Itu Dan kalau sosial. ini statusnya mana? Darurat atau belum? Oh, kalau darurat, makanya ini hari HANI ini adalah hari keprihatinan dunia, ya. Hari keprihatinan bahaya narkoba.
Kenapa setiap 26 untuk selalu mengingatkan semua masyarakat bahwa narkoba ini sampai sekarang masih ancaman, ya, dan memang sangat mengkhawatirkan, ya, bukan hanya di negara kita dan ini di seluruh dunia, ya. Kalau kita lihat berita di koran hampir setiap hari ada penangkapan, ada penangkapan, apalagi di Lubuk Linggo, pasti ada penangkapan. Dan terakhir kemarin 1 kilo, berarti kan sangat mengkhawatirkan. Kalau Ini darurat Pak ya? darurat itu sudah seluruh Indonesia dan itu ditetapkan oleh Presiden Jokowi, kita adalah darurat narkoba. Zona merah gitu. Makanya Pak Presiden melaksanakan menginstruksikan Inpres 22 tadi, Inpres 2 tahun 2020, agar semua lapisan masyarakat, semua kementerian lembaga, pemerintah daerah dapat melaksanakan rencana aksi nasional P4GN. Ya.